Tapi Pak Ustadz ini kan kalau kita dari lingkungan sendiri, berarti kan ada orang lu sholat, iya ngerti kita sholat, tapi kan untuk bisa melepaskan sakit hati, terus jadi iri dengki, itu nggak gampang loh. Bener, banget. Iya, banget. Walaupun orang suruh sholat kan. Iya. Nah, pertama gini, kalau aku lihat ya, kalau ada orang yang mempunyai problematika mental atau dia punya permasalahan. Jadi kalau kita bagi dua, permasalahan itu adalah ada non fisik, ada fisik. Iya. Kalau permasalahannya fisik, maka harus diselesaikan saat itu juga. Tapi kalau permasalahannya non fisik, menurutku jangan diselesaikan saat itu juga. Kenapa? Ini berbasic pada hadis. Jadi ini ulama-ulama di tahun 1000-an, percaya nggak Mas? Di tahun 1000-an itu ulama kita udah merumuskan bagaimana penanganan terhadap mental illness. Padahal waktu itu mental illness belum seramai sekarang. Diambil dari satu hadis yang sangat sederhana. Suatu waktu Rasulullah sedang mendatangi satu anak kecil namanya Abu Umair. Burungnya mati. Burungnya mati, bayangin. Ketika Rasul datang, Rasul melihat orang ini kok murung banget. Dia punya masalah. Lalu kemudian dia tahu, maka Rasul pelajaran pertama menurut ulama yang ketika bahas hadis ini, pelajaran pertama Rasul tidak langsung nanya ke orangnya. Rasul nanya ke orang tuanya, ini anakmu kenapa? Aku nggak pernah ngelihat dia semurung ini. Bapak ibunya bilang, burungnya mati. Lalu kemudian pelajaran kedua, Rasul datang pada anak ini Abu Umair. Lalu kemudian berkata begini, ya Aba Umair, ma fa'ala nughayir. Cuma gitu aja. Artinya dalam bahasa Indonesia, wahai Abu Umair, burungmu ngapain? Lantas kemudian tidak ada satupun untuk membebani anak itu. Rasul cuma ngajak ngobrol anak itu dan anak itu merasa present. Rasulullah ada untuk dia, nggak ngasih solusi. Setelah anak ini tenang, baru Rasul ngasih solusi. Artinya Rasul tidak membebani. Coba bayangin kalau Rasul datang kepada anak ini lalu bilang ini, Abu Umair, baru burung mati lu gitu. Gua sahabat gua mati, gua biasa aja. Berat mana urusan lu sama urusan gua? Urusan dunia doang, burung tinggal beli lagi. Rasul nggak bilang gitu. Rasul nggak mengengage orang yang lagi dalam tanda kutip punya sakit mental langsung dikasih nasihat. Karena orang kena sakit mental itu nggak mau nasihat. Iya. Jadi contoh ya, kalau aku lagi ketemu dengan anakku lagi sedih, aku nggak nyuruh sholat. Kenapa? Karena percuma omongan kita kalau misalnya dia lagi sedih, kita suruh sholat, kita ajak ngobrol dulu. Jadi kita mau makan apa nih? Setidaknya dia merasa kita present, kita ada di situ. Kalau dia sudah merasa present, dia sudah merasa nyaman, dia baru terbuka, kita bilang, ada yang bisa Abi bantu nggak? Kira-kira gimana nih? Terus dia cerita nih, baru kita ngomong, kalau menurutmu yang kamu lakukan gimana? Ya aku marah lah gini-gini, aku sedih kan gini. Terus ada nggak opsi yang lebih bagus daripada kamu marah? Ya mungkin ada sih. Nah baru kita kasih tahu teman obatnya. Nah jadi kalau aku ketemu misalnya orang lagi stres, lagi dibully, aku nggak suruh sholat sih. Karena aku tahu itu pasti nggak mungkin. Orang lagi hatinya hancur suruh sholat ya. Iya kan? Nah itu pedoman setidaknya yang Rasul lakukan. Iya, jadi diselesaikan dulu, iya, ditenangkan dulu, baru tuh. Sholat. Karena sholat itu harusnya menjadi mi'rajnya orang-orang mukmin untuk ketemu dengan Allah, curhat.